Jadi kita mesti membaca juga problem Papua ini di dalam problem ekologi global. Di Papua ada 37 juta hektar hutan, 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 unggas, ada 20.000 jenis insek, 6.000 mamalia. Saya cukup hafal di luar kepala tuh. Dan 400 masyarakat adat. Apakah mereka yang memiliki hak untuk protes tidak boleh mengucapkan hal kegelisahan mereka dan harus menunggu wartawan asing untuk membuka problemnya? Informasinya akan sama yang dibuka oleh wartawan asing dan dibuka oleh wartawan Indonesia, seandainya wartawan Indonesia tidak dihalangi untuk mengetahui data paling mikro di Papua. Jadi narasi itu, narasi untuk memerdekakan manusia terhambat, tersumbat karena arogansi Jakarta. Setiap kali ada problem, ya udah itu separatis, itu kekerasan segala macam. Apa yang dikirim alat-alat kekerasan, bukan filsafat ekologi, bukan filsafat humanisme, bukan sosiologi. Jadi narasi-narasi ini yang saya kira membuat juga kayak gereja frustrasi. Mau ngapain gereja tuh? Ngutip-ngutip ayat Bible boleh aja, tapi lama orang bosen dengar ayat yang sama dari minggu ke minggu tuh, nyanyian yang sama dari hari ke hari. Nah, situasi ini juga membuat frustrasi karena orang ingin ada satu keterangan bahwa kalau dibuka percakapan tidak ada yang mendominasi percakapan itu untuk memungkinkan timbulnya narasi baru, untuk menghasilkan a new kind of paradigm itu. Jadi sekali lagi ini forum semacam ini upaya untuk menggeser paradigma dari paradigma represif, bahkan paradigma persuasif yang di dalamnya ada monopoli, ke paradigma kesetaraan. Karena kalau Jakarta bilang ini persuasi, iya persuasi dalam upaya untuk memenangkan komunikasi itu. Padahal bukan memenangkan komunikasi, tapi kesetaraan argumen. Jadi saya mendeteksi itu sebagai orang yang bertahun-tahun, beberapa teman saya riset di FISIP UI, riset di LIPI waktu itu tentang kondisi Papua, dan masih sama intinya tuh. Jadi apa yang sebetulnya jadi problem dasar kita? Ketidakcukupan grammar untuk menghasilkan pembicaraan yang setara tuh. Selalu itu intinya tuh. Nah, trade off itu, kesenjangan itu akhirnya dimanfaatkan oleh mereka yang berupaya untuk mengambil untung dari ketegangan-ketegangan rasial, ketegangan-ketegangan etnisiti di tanah Papua. Karena itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi mungkin nanti dalam diskusi saya bisa perdalam. Jadi saya mau ringkas dulu bahwa jumlah argumen yang dihasilkan oleh Papua tidak cukup untuk menghalangi jumlah sentimen yang sedang diproduksi di Jakarta. Kita mulai dari dalil itu. Selebihnya adalah keinginan kita untuk menyelesaikan soal-soal mikro ini dan dihubungkan dengan perubahan dunia global tadi. Tekanan pada Indonesia pasti akan bertambah ketika partai-partai Eropa itu dikuasai oleh kalangan kiri. Tadinya kita cemas bahwa golongan kanan, rasisme di Eropa meningkat, tetapi ada rasionalitas yang menganggap bahwa Eropa itu udah cukup mengalami beban ideologi itu. Era 60 sampai 70 Eropa itu dianggap sebagai tempat percobaan ideologi timur barat komunis kapitalis itu. Tetapi anak-anak muda yang tumbuh sebagai milenial, mereka tidak peduli lagi dengan itu. Mereka hanya peduli kita mau menyelamatkan ideologi yang disebut ekologi itu. Kalau misalnya saya bercakap-cakap dengan mereka tuh, mereka tahu bahwa bagus Indonesia menjalankan hilirisasi, energinya memang bersih pada akhirnya karena smelter segala macam. Hilirnya bagus, tapi problemnya bukan di hilir tapi di hulu. Kalau cuma ada 4 pemain besar di industri nikel, industri batu bara, itu artinya tidak ada kompetisi yang setara. Jadi bersih di hulu outputnya, tapi proses penguasaan sumber daya itu secara politis tidak dihasilkan secara demokratis. Jadi kotor secara politik di hulu, bersih di hilir.
Kan itu masalahnya tuh. Nah, bagi anak-anak muda di Eropa menganggap bahwa misalnya mereka doyan ngopi itu. Lalu saya bilang ada kopi gayo enak di Aceh itu. Mereka tanya, iya kami tahu juga kopi gayo. Tetapi sekarang problemnya kopi gayo yang sedang dikonsumsi hari itu datang dari bukit nomor berapa di pegunungan Aceh. Datang dari koordinat berapa? Sebutin koordinatnya. Mereka Google. Oh iya ini kopi enak. Tetapi 2 bulan lalu itu masih hutan. Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Artinya ada penggundulan. Dengan mudah orang tahu itu. Jadi kalau kita bilang Indonesia tutupan hijaunya bertambah, memang tutupan hijau Indonesia bertambah. Dilihat dari atas tuh. Tapi hijau apa? Hijau monokultur. Bertambah hijau karena sawah. Itu bukan diversitas. Bertambah hijau karena sawit juga bukan diversitas. Apalagi bertambah hijau karena lapangan golf makin banyak. Sama-sama hijau. Tetapi kualitas hijaunya itu bukan kualitas yang menghargai perbedaan. Diversity dari hutan itu bukan monokultur. Nah, soal-soal ini yang mungkin kurang kita bicarakan atau kurang dibicarakan di Jakarta. Tapi saya anggap bahwa perubahan politik di Eropa akan menyebabkan tekanan lain soal lingkungan di Papua. Nah, kondisi naratif kita juga mesti comply dengan perubahan-perubahan ideologi dunia. Yaitu sekarang orang cuma bicara, orang sekarang nggak bicara do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, do you speak Japanese. Orang bertanya, do you speak environmental ethics, do you speak feminism, do you speak human rights. Nah, grammar ini grammar yang ada pada anak-anak muda, itu intinya tuh. Termasuk anak muda Amerika, walaupun mungkin dalam bulan November nanti yang menang adalah Donald Trump yang tidak peduli pada lingkungan tuh. Beda kalau yang menang Partai Demokrat, selalu ada elemen of justice di dalam kebijakan Partai Demokrat Amerika. Tapi bagi Partai Republikan, kalau Donald Trump menang dia nggak peduli itu, yang penting jumlah uang beredar bisa dia kendalikan sebagai pengandut monetaris gitu. Jadi sekali lagi saya mau tempatkan itu dalam konteks yang lebih luas. Tentu saya tahu bahwa kita mungkin akan disiksa oleh wacana-wacana internasional dan menganggap bahwa internasional itu mengintervensi kita. Tidak. Yang mengintervensi kita adalah kedunguan kebijakan Jakarta, itu soalnya. Yang tidak mau lihat bahwa problem Papua ada bagian integral dari problem planet. Problem Kalimantan ada bagian yang harus secara spesifik kita katakan akan disorot oleh dunia internasional. Nah, itu saya kira soalnya, dan saya senang karena forum ini dituntun dengan pikiran akademis, karena istilah-istilah paradoks, dialog, transformasi konflik, mediasi naratif itu istilah-istilah akademis. Tapi sialnya pemerintah pusat sangat kurang perhatian pada narasi-narasi akademis. Penyelesaian selalu penyelesaian teknokratik, dan berbahaya kalau satu penyelesaian teknokratik tidak memahami kondisi ekologis dari Papua. Terima kasih.